kasih pada seluruh yang presentasi. Yang kedua, saya mohon maaf tidak bisa menghidupkan gambar karena sinyal speedy yang tidak stabil juga ya. Baik, pertama suci ya, pemajangan poster ayat 1000 dinar di kalangan masyarakat pada usaha kecil menengah di Kota Medan. Pertanyaan saya, suci ini plagiasi atau tidak? Copy paste atau Tidak, tidak? Pak. Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Pak. Ya. Sudah dicek di repositori, benar? Udah, Pak. Baik. Anda penelitian Living Quran ya, pemajangan poster ayat 1000 dinar di kalangan masyarakat. Memang di sana itu terjadi peristiwa ini yang Anda tulis ini, pemajangan itu betul-betul terjadi ya? Iya, Pak, terjadi. Malah sering saya lihat gitu, Pak, kalau misalnya lagi pergi ke warung atau ke kafe gitu, banyak yang memajang poster ayat 1000 dinar. Kalau ada yang memajangnya saja, dan ada juga yang menempelkannya gitu, Pak. Oke. Pajangan-pajangan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hot-hot atau bagaimana ini? Dalam bentuk hot Arab, Pak. Dan artinya juga. Oh, maksudnya ditempel kayak ayat kursi begitu ya, yang di rumah-rumah Iya. itu ya? Iya, Pak. Tapi ini bedanya di warung-warung, di pasar-pasar gitu? Iya, Pak. Oke. Selain dipajang dalam bentuk tadi, di bingkai gitu ya, itu ada model-model lainnya nggak? Nggak ada, Pak. Semua kayak pakai bingkai, kalau enggak kayak poster gitu aja gitu. Malah sampai diperjualbelikan gitu, Pak. Misalnya ada anak-anak nih menawarkan ke pedagangnya gitu untuk ditempelkan di warung mereka kayak gitu. Jadi kayak cuma selembaran juga gitu ada, Pak, ditempelkan di warung. Baik. Pertama di latar belakang dari aspek teknis, saya harapkan tata letaknya lurus margin ya, tarik ke kiri lagi. Jadi biar tidak terlalu di tengah ya, langsing di tengah, jadi halamannya habis. Kemudian jangan lupa di setiap halaman itu usahakan ada referensinya. Ini halaman 1 Anda kosongkan ya. Oke. Dalam latar belakang ini paragraf pertama jangan terlalu berputar-putar ya. Ketika beranjak dewasa manusia akan memikirkan bagaimana ia akan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian terpenuhi kalau kita mau berusaha serta dibarengi dengan pengharapan dan doa. Maksud saya biar masuk ke poinnya ya. Poinnya ini kan mengenai apa namanya, usaha kecil ini kan kasusnya ya. Tapi tema Anda ini kan tentang ayat 1000 dinarnya ya. Jadi fokus pada ayat 1000 dinar lah, atau kepada bagaimana masyarakat itu memfungsikan Al-Quran sebagai salah satu instrumen pemantik kelancaran usaha. Itu di awal-awal Anda diskusikan tentang itu. Ya, Pak. Jadi di antara ayat-ayat yang sering digunakan oleh masyarakat dalam konteks perdagangan, misalnya ayat 1000 dinar, kemudian ayat apalagi ayat, atau ada juga yang kemudian menggunakan suratul waqiah ya untuk ritual mengais rezekinya. Kemudian ada ayat apa lagi. Nah, fenomena-fenomena penggunaan ayat itulah yang diceritakan di latar belakangnya.
Nah, setelah itu diceritakan model-model resepsi masyarakat terhadap ayat-ayat jalbur rezeki, ya ayat-ayat yang bisa diyakini memantik datangnya rezeki, baru masuk ke spesifik salah satu yang juga sering digunakan adalah ayat apa namanya 1000 dinar ini ya. Iya, Pak. Nah, lalu setelah disebutkan ya fenomena penggunaan ayat 1000 dinar dengan beberapa argumentasi teologis dan akademiknya ya, baru kemudian masuk ke bagaimana fakta dan fenomena yang ditemui di masyarakat Kota Medan. Jadi itu urutannya. Nah, sebelum masuk ke Medan, saya kira pas ketika bicara mengenai penggunaan ayat-ayat jalbur rezeki itu juga disampaikan perdebatan para ulama, para akademisi ya, mengenai persoalan ini, gitu ya. Sudah banyak yang menulis ya mengenai ya misalnya apa tadi ayat jalbur rezeki atau ayat atau surat waqiah atau ayat 1000 dinar ini, itu sudah banyak penelitian-penelitian dan tentu komen-komen para ulama ya mengenai ayat sekaligus penggunaannya ya. Itu Anda petakan di latar belakang sehingga terlihat betul aspek apa namanya dinamika wacana akademiknya ya. Baru tadi masuk ke kasus dan fenomena yang Anda temui di lapangan di Kota Medan gitu ya. Bahwa banyak ternyata emak-emak, bapak-bapak yang jualan di toko-toko itu kemudian menggunakan ayat 1000 dinar, ada yang ditempel, ada yang ditulis, ada yang macam-macam, ada berikan gambaran singkatnya di situ, kemudian baru diutarakan karena itulah maka penelitian mengenai ayat 1000 dinar di Kota Medan ini menjadi menarik gitu. Nah, alasannya apa, argumentasinya apa. Kemudian cara menulis dalam footnote juga itu tolong diperhatikan semuanya ya, semuanya saja. Kalau jurnal itu beda cara penulisannya ya, dengan buku skripsi itu ada perbedaan sedikit ya di dalam teknis penulisannya. Nanti dilihat lagi dalam pedoman 2021 ya. Jadi misalnya kalau berupa ini kan Anda nulis di sana nomor 4, catatan nomor 4 itu at-tadabbur ini kan jurnal ya, harusnya kan dia miring gitu, itu tidak miring. Kemudian Anda observasi tanggal 4 itu belum jelas keterangannya, Anda melakukan observasinya di mana, ya kepada siapa, ya observasinya di mana, kepada apa, kepada komunitas apa, itu harus dijelaskan juga. Kemudian oke, itu secara singkat. Lalu permasalahan diidentifikasi masalah ya, sering saya sampaikan dan ini berlaku untuk yang lain-lain, tolong dicatat ya, biar tidak terulang-ulang terus. Jadi pastikan ketika menulis poin-poin diidentifikasi ini, pastikan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang menyebutkan aspek problematikanya, aspek masalahnya. Jadi bukan sekedar pernyataan singkat. Ya. Ini kan pernyataan-pernyataan singkat tapi belum bisa kita pahami unsur masalahnya di mana. Misal cara mengamalkan ayat 1000 dinar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya nggak paham apa masalahnya di sini. Kan nggak ada di situ. Keistimewaan dalam mengamalkan ayat 1000 dinar. Nggak ada penjelasan apa aspek masalahnya. Dampak memajang poster ayat 1000 dinar oleh pedagang. Pendapat para mufasir tentang mengamalkan ayat 1000 dinar. Karena itu dirubah redaksinya sehingga pembaca itu memahami apa sih masalahnya. Ya kan? Misalnya poin A ya, untuk menunjukkan bahwa ada masalah misalnya.
cara mengamalkan ayat 1000 dinar di dalam kehidupan masyarakat Kota Medan berbeda-beda. Ya, sebagian ada yang begini, sebagian ada yang begitu. Ayatnya sama, tapi praktek pengamalannya berbeda. Nah, ada masalah apa di situ? Ya kan? Kenapa kok bisa berbeda padahal ayatnya sama? Tapi kenapa mereka mempraktekkannya berbeda? Itu kan masalah gitu ya. Nah, karena itu mungkin itu bisa diteliti ya. Penelitiannya adalah untuk memverifikasi latar belakang atau juga faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan aplikasi terhadap ayat 1000 dinar. Keistimewaan dalam mengamalkan ayat 1000 dinar. Nah, ada masalah apa di situ? Kan belum kelihatan. Maka jelaskan masalahnya apa dengan keistimewaan ini. Ya misalnya setelah Anda mengetahui keragaman pendapat para ulama tadi, akhirnya Anda tahu misalnya kan di poin A udah dijelaskan kan keragaman pendapat para akademisi tadi. Oh ternyata ulama beda-beda ya di dalam menjelaskan keistimewaan ayat 1000 dinar itu. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ya secara teoritis berbeda-beda. Nah, baru poin B-nya Anda tulis. Para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan keistimewaan ayat 1000 dinar. Nah, perbedaan itu penting untuk diteliti agar terkuak ya, misalnya latar belakang yang menyebabkan perbedaan pandangan mengenai keistimewaan ayat 1000 dinar. Nah, misal begitu ya bahasa yang diungkapkan. Dan seterusnya ya, yang lain-lain juga tolong diperhatikan. Pembatasan masalah. Penulis membatasi pengamalan ayat 1000 dinar pada pedagang usaha kecil menengah di Kota Medan saja. Argumennya belum disampaikan ya. Kenapa Anda batasi pada pedagang usaha kecil menengah ya, UMKM itu. Usaha UMKM di Kota Medan. Argumennya belum, nanti dilengkapi. Kan ini batasan masalah yang dilakukan agar penelitian fokus pada itu kan belum menjelaskan argumen. Ya, memang pembatasan ya biar fokus, tapi alasan Anda apa? Itu jelasin nanti. Iya, Pak. Ya. Apa alasannya? Rumusan masalah, bagaimana keistimewaan ayat 1000 dinar? Apa alasan pedagang memajukan ayat 1000 dinar? Bagaimana dampak dan pengaruh pemajangan ayat 1000 dinar yang dirasakan dialami oleh para pedagang? Dampak ya, dampak ya, enggak usah dan pengaruh ya, dampak aja. Bagaimana dampak pemajangan ayat 1000 dinar yang dirasakan, yang dialami oleh para pedagang? Oke, nanti bahasanya di ini, jangan pakai garis miring begitu ya. Pilih salah satu saja. Iya, Pak. Apa alasan pedagang memajangkan? Enggak ada bahasa Indonesia memajangkan ya. Apa alasan itu? Memajang apa memasang? Atau menempel ayat 1000 dinar di toko mereka ya. Bagaimana keistimewaan ayat 1000 dinar menurut para pedagang? Oke lah ya, untuk pertanyaannya saya enggak, tinggal redaksinya saja. Untuk tujuan Anda buang kata untuknya, jadi langsung kata kerja saja ya. Iya, Pak. Adalah
Kalaupun dikasih untuk, ya ditaruh di atas saja. Penelitian ini adalah untuk baru satu mengetahui apa keistimewaan, dua mengungkap apa alasan, menganalisis dampak gitu, manfaat. Kalau bisa dipecah menjadi dua ya, ada yang teoritis, ada yang sifatnya aplikatif atau praksis gitu ya. Nah, di kajian ini apa ini isinya ini? Kamu ada kajian terdahulu, kemudian ada kajian pustaka. Jadi nggak nyambung ya. Kajian pustaka yang halaman 7, nomor 1, nomor 2, itu di delete saja. Ya, kajian pustaka dengan kajian terdahulu itu maksudnya dia sama. Bisa Anda tulis kajian pustaka atau ke kajian terdahulu yang relevan. Ya, isinya pustaka. Pustaka itu kan karya-karya. Karya berupa tesis, skripsi, disertasi, buku-buku referensi gitu. Ya, jadi langsung di poin halaman 9 itu mulai dari skripsi dampak ayat 1000 dinar terhadap pendapatan pedagang di pasar besar Kota Palangkaraya. Lalu pemaknaan ayat 1000 dinar, studi komparasi antara tafsir Ar-Razi. Nah, ini secara teknis harusnya dikasih footnote ya, setiap setiap skripsi ya, setiap karya yang dianalisa ini harus. Iya Pak, itu Pak. Ya, itu nanti dilengkapi. Lalu 3 aspek yang secara lalu saya ingatkan, aspek analisanya, pertama temuannya apa, yang kedua persamaan perbedaannya dengan skripsi ini apa. Nah, persamaan perbedaan itu isinya apa saja yang harus dianalisa. Ya, kalau fokusnya si Fulan tadi itu fokusnya kemana, Anda dalam skripsi ini kemana. Lokus itu tempatnya. Dia penelitiannya di Palangkaraya, Anda penelitiannya di Medan Kota. Lalu tempus itu waktu atau periodenya. Kalau ada ya, kalau perlu. Misalnya dia di periode tahun 2000 sampai 2010, sementara Anda lakukan di 2021 misalnya ya. Ini kalau penelitian sejarah, tapi kalau enggak ya enggak usah di tempusnya itu enggak usah. Tempus itu waktu ya, periode. Metode, ya metodenya apa dia itu yang dipakai. Lalu metode yang Anda pakai di sini apa? Teori, dia pakai teori apa, Anda pakai teori apa. Nah itu harus diungkapkan ya secara singkat padat begitu dalam analisa poin kedua, persamaan perbedaan. Lalu poin ketiganya itu jangan lupa kontribusinya ya. Selalu saya ingatkan. Kontribusi terhadap tema. Nah, tema Anda ini kan tema besarnya kan tentang ayat jalbur rezeki ya, ayat yang mendatangkan rezeki, khususnya ayat 1000 dinar. Ya, berarti si karyanya si Fulan ini, siapa ini yang Anda kutip ini? Nggak ada namanya lagi ya, judulnya saja. Nah, harusnya dilengkapi di footnote siapa nama penulisnya itu. Jadi misalnya katakanlah si Fulan A. Jadi karya dia ini kalau diletakkan dalam karya-karya yang sama temanya itu kontribusinya apa dia ini? Ya, menyumbangkan apa sih dia ini tulisan si Fulan ini ke dalam perdebatan mengenai wacana ayat-ayat jalbur rezeki gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kontribusi karya Fulan tadi kepada skripsi Anda sendiri apa. Nah, ini semuanya harus dianalisa ya, one by one. Kalau ada 5 ya 5-5-nya dibegitukan. Nah, ini berlaku untuk semua ya. Metodologi, jangan metode, metodologi saja, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya penelitian lapangan, deskriptif,
kualitatif. Sumber datanya adalah data primer, ya sebutkan sumber data utamanya adalah siapa ya, pedagang-pedagang itu yang Anda sebut tadi, pedagang UMKM yang ada di Kota Medan ya. Nah, itu sumber primernya. Lalu sekundernya ya buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tema ini. Lokasi Kota Medan, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, subjek dan objek penelitian, saya kira tidak perlulah. Ya, karena Anda kan penelitiannya penelitian kualitatif, sudah paham bahwa yang menjadi subjeknya adalah para pedagang-pedagang itu, ya kan? Nah, objeknya ya aktivitas itu. Teknik analisa, ya, tapi kalau Anda masukkan juga nggak apa-apa. Kalaupun tidak dimasukkan, maka Anda masukkan di poin tadi, di poin sumber data, ya. Sumber data penelitian ini yang primer adalah ya para pedagang-pedagang. Nah, itu maksudnya ya subjeknya, pelakunya, gitu ya. Lalu analisa datanya. Data yang diperoleh dalam bentuk dianalisa, data induktif. Ya, jangan begini ya. Nanti dibikin urutan teknik analisanya apa. Anda kan mungkin analisanya deskriptif. Kemudian langkahnya apa? Langkah-langkah di dalam mendeskripsikan hasil data temuan Anda itu apa? Ya, itu ada langkah-langkahnya ya, misalnya reduksi data. Reduksi itu artinya ya mencari dan membaca data-data yang relevan saja, yang tidak relevan dipinggirkan gitu ya, memilih ya, itu namanya proses reduksi. Setelah dipilih yang paling relevan diambil, baru kemudian didisplay. Didisplay itu apa? Dijelaskan, diketengahkan ya kepada pembaca dalam bentuk deskripsi, penjelasan-penjelasan. Baru diambil natijahnya, kesimpulan akhirnya. Nah, lalu tambahkan poin yang terakhir itu pendekatannya. Pendekatan penelitian Anda ini menggunakan pendekatan apa gitu ya. Itu di anaknya metodologi masih yang terakhir. Nah, pendekatan itu bisa disiplin ilmu lain yang Anda pinjam atau paradigma tertentu yang Anda pinjam. Ya, misalnya disiplin ilmu apa yang Anda pakai untuk menganalisa data-data itu? Ya, apakah psikologi ataukah ilmu apa lagi gitu ya? Kalau Living Quran ya mungkin bisa sosiologi atau fenomenologi gitu pendekatannya. Lalu setelah Anda sebut pendekatannya katakanlah sosiologi, maka teori yang Anda gunakan apa? Di situ dijelaskan juga ya. Karena di dalam ilmu fenomenologi ya, dalam fenomenologi atau dalam sosiologi maksud saya, itu teorinya banyak, tokoh-tokohnya banyak dan ada teori. Ambil satu teori yang relevan yang bisa Anda gunakan untuk menganalisa data. Nah, itu dijelaskan ya. Lalu tekniknya sistematika Living Quran. Nah, ini pembabannya masih kurang pas ya. Nomor bab 2 itu berisi tentang ayat-ayat tadi, ayat-ayat jalbur rezeki tadi itu. Khususnya ayat 1000 dinar itu yang Anda jelaskan. Anda deskripsikan ya. Apa sih ayat 1000 dinar itu? Mulai A sampai Z Anda jelaskan. Kemudian di poin bab ketiganya baru bicara tentang mendeskripsikan
objek yang Anda teliti, yaitu para pedagang dan segenap aktivitasnya di Kota Medan, itu bab 3. Baru bab 4-nya Anda menganalisa motifnya, lalu dampaknya, ya, dan seterusnya sesuai dengan rumusan. Kalau rumusannya tadi ada 3, maka di anak sub bab 4 itu juga ada 3, A, B, C minimal, ya, boleh lebih, tapi jangan kurang. Karena harus membahas apa yang dirumuskan di bab 1 tadi. Nanti ini tata letaknya terlalu ke kanan, ya. Perhatikan semuanya, nanti harus ke kiri. Jaraknya itu biar tidak terlampau habis karena masuk ke dalam gitu ya. Halamannya habis. Daftar pustaka tolong di klaster buku garis miring kitab. Berarti isinya buku dan kitab semua. Jangan lupa, ini masih lupa. Nomor 2 jurnal semua. Nomor 3 misalnya apa? Setelah jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berarti isinya itu semua. Terakhir internet semua. Terakhir apa? Wawancara semua. Lalu diurutkan per aspek, per sub tadi, per klaster diurutkan A, B, C, Z sampai Z, ya. Lalu Al-Baghdadi itu bukan A, ya, tapi B. Sudah saya ingatkan Al, nanti yang nama-nama dimulai dengan Al, ya, setelah dikontrol A sampai Z kan urut, mesti Al ada di huruf A. Itu Anda sisir sendiri khusus yang Al itu, yang ada al-alnya. Al-Baghdadi Anda cut pindah ke kelompok huruf B. Misalnya begitu, ya. Al-Ghazali berarti Anda cut itu taruh di huruf G, Ghazali. Ya, karena al itu bukan huruf dasar, tapi dia hanya sisipan, kan, al-ta'rif di situ. Ya, saya kira begitu, ya. Nah, sebagian besar tolong sudah dicatat oleh yang lain-lain, baik yang makalah hari ini maupun yang nanti. Lalu selanjutnya Yuniar. Mana Yuniarnya? Hadir, Pak. Hadir. Anda copy paste plagiasi atau tidak nih? Tidak, Pak. Benar, ya? Iya, Pak. Terus Anda punya pengetahuan tentang psikologi dari mana? Karena sering baca, Pak. Sering baca. Atau Anda kuliah di psikologi? Kenapa, Pak? Kuliah di psikologi pernah? Atau enggak gaul dengan anak psikologi? Enggak. Iya, gaul sama anak psikologi, dan kebetulan kemarin juga ada urusan juga sama psikologi, Pak. Jadi Anda sudah biasa, ya, dengan istilah-istilah psikologi ini? Iya, Pak. Apa ini bacanya? Anxiety. Disorder. Ini apa bahasa gampangnya? Gila atau Majnun? Bukan. Gangguan kecemasan. Belum sampai gila, ya? Belum. Kayak rasa panik berlebihan. Tapi nggak tentu sebabnya gitu. Nggak bisa digambarkan. Tiba-tiba cemas kayak gitu. Tiba-tiba takut. Ada, ya, begitu, ya? Iya, Pak. Kalau takut sih mungkin, ada kuntilanak, takut, ya. Tapi kalau yang takut kuntilanak enggak, ya? Enggak masuk ke anxiety disorder? Enggak, itu cuma rasa takut biasa. Belum sampai ke anxiety disorder, belum, ya? Iya, anxiety disorder ini juga bisa menyebabkan paranoid, Pak. Kayak takut akan keramaian, takut sosial. Jadi penderitanya lebih cenderung suka dengan kesendirian. Karena merasa terganggu dan enggak nyaman. Apa aspek biasanya yang dominan penyebabnya? Mungkin karena faktor stres, depresi, terus ada faktor dari keluarga, dari faktor
dari dalam maupun dari luar. Kayak misalkan dari luar si penderita ini misalkan korban bully sampai akhirnya dia takut, pokoknya nggak bisa bersosialisasi sampai akhirnya nggak mau keluar rumah. Tiba-tiba kalau ketemu orang banyak dia cemas, jadi akhirnya dia lebih suka menyendiri kayak gitu, Pak. Oke. Baik, ada berapa ayat memang yang membicara tentang anxiety disorder ini? Sebenarnya banyak, tapi saya cuma ngambil beberapa aja, Pak. Ngambil sekitar 12 ayat. Enggak, contohnya apa dari 12 ayat itu? Yang Anda Contoh, gunakan. sebentar, Pak. Oke, sambil mencari ya. Jadi telaah tafsir maudhu'i gitu saja nanti redaksinya. Pendekatan psikologinya nanti diletakkan di sub anaknya metodologi ya. Kan tadi ada sub pendekatan penelitian. Nah, di bawah itu tulis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi gitu saja. Tinggal teorinya Iya, Pak. apa atau teori siapa yang Anda pakai dalam psikologi ini untuk membedah ayat-ayat mengenai apa ini anxiety apa yang disorder ya. Oke, nah di dalam ya teknisnya sama ya, tolong diperbaiki tata letaknya terlalu ke kanan, tarik ke kiri, luruskan margin itu kan ada garis itu ya, sebelah kiri itu kan ada garis marginnya. Nah itu ditata lagi gitu. Biasanya kan otomatis masuk ke dalam. Nah itu di blok ditarik ke kiri biar lurus dengan margin. Nah terus di dalam penulisan itu nggak usah berputar-putar ya. Bukti kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan adanya Al-Quran sebagai pedoman. Itu kan kejauhan Anda masuknya itu ya. Jadi apa namanya, Anda masuk ke pokok persoalannya, jangan terlampau jauh ya memulainya. Al-Quran adalah petunjuk yang bila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman. Itu ya nggak relevan dengan tema Anda ya. Jadi kalau ingin mengatakan bahwa di antara fungsi Al-Quran itu sebagai syifa, ya sudah sampaikan aja. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai syifa atau obat ya, terhadap penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit fisik. Lalu mulai masuk tuh bagaimana pendapat ulama mengenai persoalan ini gitu ya. Baru masuk, oke, katakanlah ada yang mengatakan untuk fisik, ada yang mengatakan untuk pengobatan batin saja, ada yang mengatakan dua-duanya gitu. Kemudian baru masuk kepada kasus yang Anda angkat, apa tadi, anxiety disorder-nya tadi Anda ceritakan ya. Kemudian ayat-ayatnya tolong pakai LPMG, fontnya jangan dirubah untuk ayatnya. Lalu ditulis satu spasi ya, semuanya berlaku, semuanya, bukan hanya untuk Yuniar, semuanya. Ayatnya satu spasi, terjemahan juga satu spasi, antar terjemahan dan ayat juga satu spasi. Jangan lupa itu. Nanti kalau hadis juga demikian. Oke. Kemudian Anda ini latar belakangnya terlampau panjang ya. Ada berapa halaman ini? 11 halaman, kepanjangan. Ya. Anda terlalu banyak bercerita panjang-panjang. Jadi diringkas lagi ya. Pernyataan-pernyataan ini diringkas lagi. Ya, misalnya data-data mengenai
apa tadi berapa persen itu ya oke dimasukkan, tetapi jangan terlampau banyak juga. Ya, masukkan jangan yang umum-umum, misalnya di halaman 3 itu kan ini gangguan psikologi yang secara umum, ya langsung aja yang dikutip itu ya gangguan psikologi yang terkait dengan tema Anda saja gitu, biar menukik ke persoalan dan juga mengirit halaman ya. Oke. Permasalahan. Oke, identifikasi sama ya catatannya. Belum menunjukkan masalah. Pembatasan ini Anda belum ada argumennya, nanti ditambahkan argumen. Rumusan masalah, bagaimana penafsiran, bagaimana pembuktian sains dan status Al-Quran tentang pengendalian anxiety disorder. Maksud Anda pembuktian itu bagaimana? Pembuktian sains itu yang Anda maksud gimana? Gini Pak, maksud dari pembuktian sains ini maksudnya ada korelasinya gitu antara ilmu psikologi umum dengan maksudnya terapi lewat psikologi biasa kayak dokter, psikiater, terus gimana perbandingannya dengan lebih ke terapi Quran gitu, lebih memfokuskan ke Qurannya. Kok jadinya perbandingan ya? Tadi tafsir maudhu'i kan ya? Tafsir maudhu'i yang dibaca dengan pendekatan psikologi gitu. Ya mungkin nanti pertanyaan yang nomor 2 itu bisa Anda tanyakan ini kan pertama itu bagaimana penafsiran para mufassir. Yang kedua berarti bagaimana pandangan para psikolog. Ya. Pertama mufassirnya Anda jelaskan, kedua para psikolog. Ya. Nah, bagaimana pendapat mereka? Yang ketiga baru kalau mau dilakukan komparasi ya ditambah pertanyaan nomor 3 gitu. Bagaimana komparasi antara apa yang disampaikan oleh para mufassirin dengan apa yang disampaikan oleh ahli psikologi. Titik persamaan perbedaannya seperti apa. Karena ini kan kajian teks ya. Itu. Kemudian tujuannya untuk yang di setiap angka itu dibuang ya. Manfaatnya kajian pustaka juga belum ya, tolong diperbaiki dan dicari yang punya korelasi langsung sebisa mungkin dengan tema. Jangan lupa ditambahi catatan kaki ya. Ini tidak berkorelasi langsung juga karena ada tema-tema lain. Kecuali sudah dicari, belum ketemu, ya yang agak jauh boleh dimasukkan ya. Sebenarnya Pak, pembahasan tentang ini yang ngebahas sedikit, jadi agak kesulitan nyari referensinya. Ya kan masalah stres, masalah depresi banyak sekali kan? Ya kan? Atau tafsir-tafsir psikologi misalnya tentang khauf, itu kan mirip-mirip, itu kan gejala psikologi semua. Ada al-khauf dalam Al-Quran. Al-khauf itu kan ketakutan juga. Ada juga kelas dulu penelitian tentang khauf. Ya, kalau Anda pakai bahasa Inggris dalam ilmu psikologi, tapi sebagian yang lain pakai bahasa Al-Qur'annya yaitu al-khauf dalam Al-Qur'an. Jadi ada ya. Sehingga nanti kita bisa membandingkan mana aspek persamaan perbedaannya. Metodologi, jenis penelitian, sumber data. Kalau menggunakan teks-teks, ya lengkapi penerbitnya ini. Al-Misbah terbit tahun berapa yang Anda pakai, Fi Dilalil juga begitu.
teknik pengumpulan datanya, dokumentasi, teknik analisa datanya, konten analisis, pendekatannya itu pendekatan psikologi ya. Anda tulis di sini pendekatan psikologi. Nah, psikologinya psikologi kognitif ya. Oke. Bab 2-nya Oke, bab 4-nya nanti poin subnya sesuaikan dengan rumusan ya. Kalau rumusannya ada 3, berarti ada 3. Daftar pustakanya diperbaiki sesuai catatan yang tadi saya sebut. Baik, Junior cukup ya. Sekarang Wiwit. Sampai jam berapa saya ini? Udah habis ya? Resepsi Al-Quran dalam komunitas perempuan hijrah. Wiwit, Anda plagiasi, copy paste atau tidak? Tidak, Pak. Untuk judulnya tidak. Tapi kalau resepsi Al-Quran banyak yang ini meneliti. Tapi kalau untuk mengkaitkan dengan komunitas perempuan hijrah itu Wit nggak nemuin, Pak. Nah, kakak kelas sudah ada, tapi tidak di Kemang ya. Apa ya kemarin saya lupa itu. Komunitas hijrah di apa itu? Majelis musyawarah apa? Tahu nggak? Saya lupa itu. Nggak tahu, Pak. Ada musyawarah yang Ari Untung itu apa musyawarah ya? Oh, Ada komunitas juga. Yang kaum artis itu, Pak. Ya, ada juga yang hijab squad ya, hijab apa itu? Niqab squad. Ya, niqab ya. Itu juga sudah diteliti ya. Nah, ini beda ya berarti ya? Beda, Pak. Ini ada komunitas Nasr namanya, Pak, di Kemang. Jadi itu khusus komunitas nah, Wiwit ini bisa masuk ke Nasr ini. Kebetulan di situ ngajar tahsin, Pak, di komunitasnya. Oh, kamu yang ngajar. Berarti kamu Kemang, orang Kemang. Enggak, Pak. Enggak, Pak, numpang. Oke. Baik. Ini resepsinya yang Anda pakai tadi resepsi apa? Estetis, Pak. Lebih ke estetis. Tapi nggak disebutin di judul. Tapi Oke, estetisnya ya. Oke, estetis ya. Kalau yang lain enggak Anda cari itu? Yang mana, Pak? Udah ada, Pak. Tapi estetisnya pakai nagong kalau yang lain, Pak. Bukan, maksud saya kan resepsinya itu ada 3 aspek. Maksudnya enggak Anda cari juga. Oh, yang exegesis emosional, Pak. Bagusnya dicari semua atau fokus salah satu, Pak? Bingung kemarin, Pak. Ya, nanti kalau komunitasnya kecil ya? Apa besar? Kalau untuk kepengurusan berjumlah sekitar 15 orang, Pak. Tapi kalau lagi ada kajian tuh banyak, Pak, ininya yang datang. Oke, ya nanti ini kalau bisa sih 3-3-nya ya. Khawatir yang estetisnya justru malah sedikit Anda dapatnya karena mereka kan baru belajar. Baik, Pak. Mungkin pemahamannya karena sudah dikasih coaching oleh ustadz-ustadzahnya, dia sudah sedikit-sedikit paham, nah itu dicek. Lalu fungsionalnya, kan biasanya lebih ke aspek fungsional justru mereka itu. Memfungsikan ayat-ayat. Ya. Jadi ayatnya nggak spesifik ke kasus tertentu ya ini, karena memang ada ke tahsinnya ya. Iya, Pak, lebih fokus ke tahsin niatnya. Oh gitu. Ya dicoba aja dulu, nanti dijajaki kemungkinannya seperti apa. Kalau Baik, memang mau ngecek eksegesis berarti fokus ke tema tertentu ya. Untuk diuji cobakan, ditanyakan ya. Misalnya ayat tentang ayat hijrah atau ayat tentang ayat hijab atau ayat apa itu. Nah, kan mau ngecek eksegesis mereka ya. Kemudian fungsi bagaimana mereka memfungsionalisasikan ayat, misalnya ayat jilbabnya atau ayat hijrahnya itu.
Oke, nah rumusannya jangan poin apa makna resepsi Al-Quran, nggak usah itu karena otomatis nggak usah Anda tanya juga udah otomatis kan itu diteliti ya. Iya, Pak. Jadi nomor pertama ya bagaimana bentuk resepsi ya itulah. Motivasi. Ya motivasi ini kan resepsi fungsional aslinya. Kalau Anda tanya motivasi. Jadi fungsional itu kan ada before sama after ya. Kalau motivasi itu mungkin before-nya. Kenapa sih Anda bergabung di komunitas An-Nasr? Ya itu kan Iya, Pak. motif before-nya. Kalau motif after-nya, yo biar saya masuk surga udah tua, duit banyak, nggak mau ngapain lagi. Iya, Pak, itu orang-orang kaya. Saya. Kamu hati-hati ngelayani orang kaya. Untuk ketularan kaya. Ya Allah, kaya hati, Pak. Amin. Nah, itu disesuaikan, kajian pustaka juga disesuaikan, Anda sangat minim sekali, satu paragraf ditambah lagi ya. Lalu 5 jangan hanya 3. Baik, Pak. Metodologinya, deskripsi sumber data, primernya apa ini tanda? Primernya ada sebut lah. Ada informan dari komunitas Nasr. Ada Pak di situ, Pak. Oh, udah ya. Dan ini pendiri komunitas perempuan hijrah beserta anggotanya. Ya, oke. Pendekatan yang digunakan sumber data. Teknik pengumpulan datanya belum ada ini. Ada, Pak. Di mana kamu? Di bawah pendekatan. Ya, salah. Jadi kan jenis, urutannya jenis. Coba dilihat di bukunya. Jenis penelitian apa, kualitatif library atau kualitatif lapangan. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, teknik pengumpulan datanya apa, poinnya itu ya. Iya, Pak. Baru nomor 4-nya, teknik analisa data. Deskriptif, apa-apa itu masuk ke teknik analisa, bukan di nomor 2. Oh, baik, Pak. Ya, baru nomor 5 pendekatan. Living Quran, ya kan? Iya, Pak. Dan apa ini? Peter Berger Anda pakai fenomenologi ya berarti ya? Ya nggak apa-apa. Ya, sosiologi, Pak. Sosiokultural. Iya. Oke, sosiologi. Teknik pengumpulan data naik ke atas ya urutannya teh. Iya, Pak. Berarti ketukar ya, Pak, urutannya. Iya, lihat di bukunya lagi. Teknik dan sistematika bab 1, bab 2, definisi resepsi Al-Quran. Masih bingung, Pak, kalau yang bagian itu. Naruh ininya, naruh babnya. Bab 3. Bab 3-nya berisi gambaran ini komunitasnya itu. Gambaran objek yang Anda teliti itu kan berarti komunitas An-Nasr yang Anda berdiri kapan, siapa para penggagasnya, jumlahnya di mana berapa, apa kegiatannya itu Anda deskripsikan di bab 3. Bab kedua bicara tentang aspek kajian teoritis terhadap ya boleh terhadap apa tadi resepsi ya. Tapi kalau Anda masuk kepada tema tertentu ya, misalnya tentang ayat-ayat hijrah atau ayat-ayat hijab, berarti nomor bab 2-nya bicara tentang hijrahnya atau bicara tentang hijabnya. Bab 3-nya bicara objeknya, berarti komunitasnya. Bab 4-nya baru Anda analisa. Dianalisa tadi sesuai dengan pertanyaan yang di atas. Daftar pustaka tolong di klaster ya. Ini belum di klaster. Diperbaiki lagi. Saya kira demikian. Untuk segi penulisannya gimana, Pak? Apa? Untuk segi penulisannya, teknis penulisannya. Anda lihat lagi nanti di buku ya, di buku pedoman ada contohnya semua. Ya, untuk daftar pustaka Iya.
Tadi malam Ya, udah lihat sih, kan belum diurutkan sesuai buku sama jurnal. ya, secara umum sih udah oke ini untuk yang penulisan teknis di daftar pustakanya ini. Hanya belum konsisten, ada yang ada koma, ada yang ada sudah titik gitu ya. Baik, Pak. Fatoni, koma, Ahmad, titik, benar itu. Tapi di bawah masih ada yang salah. Rofik. Kok Rofik ini? Salah Pak, Rafiq Ahmad seharusnya. Nah, ya kan, kayak gitu-gitu kan. Zainal Arifin, Zainal tuh. Gimana itu ceritanya? Nah, itu masih salah. Nanti diperbaiki lagi. Baik, Pak. Oke, ada hil dalam At-Tibyan. Setelah ini siapa dosennya? Udah habis ya? Bu Ifati, Pak, setelah ini. Sudah habis saya berarti. Sekarang Umi ya, Umi. Iya, Pak. Gimana? Sudah selesai aja ini? Banyak banget sih ya. Makanya tadi saya jangan dibaca semua, saya nggak ada waktu. Atau gini, Pak, sebagian masuk ke IIKI terlebih dahulu, kelompok yang sebelumnya udah pernah maju gitu, Pak. Ini kan tanggung 2 lagi. Oh, biar Bu Ifati jalan juga gitu. Iya. Enak nggak? Bu Ifati, soalnya Bu Ifati juga gabung sama kelas lain juga, Pak. Oh, gitu. Ya sudah. Yang lain silahkan aja. Tapi jangan lupa di absen ya, yang tugas absen. Iya, baik, Pak. Ini tinggal berapa? 2. Ada hil dalam tafsir At-Tibyan. Iya, Pak. Pertanyaan standar pertama, Anda plagiasi enggak, Umi? Enggak, Pak. Benar. Benar, Pak. Yang sebelumnya itu yang saya dapat datanya, itu ada hil dalam tafsir At-Tibyan itu belum ada. Tapi kalau yang kritis ayat-ayat imamah itu udah ada, tapi dalam tafsir Al-Mizan. At-Tibyan kamu punya tapi? Belum, Pak. Saya udah cari di internet dan itu dapatnya masih yang Arab, Pak. Belum dapat yang terjemahannya. Ya yang Arab dong. Katanya mau dapat suami Arab, ya harus bisa bahasa Arab dong. Yang penting jangan Arab maklum ya. Ad-Dakhil dalam tafsir At-Tibyan. Karya, kamu nulisnya salah ini. Kenapa sebagian besar, sebagian kecil begini? Ya kan? Harusnya karya Abu Ja'far Muhammad itu ya kalau mau konsisten kapital semua. Kan itu lanjutannya judul pertama tetap kan? Iya, Pak. Nah, iya. Nanti diperbaiki. Lalu dikasih wafatnya tahun berapa? Oke, Pak. Ini Syiah apa Mu'tazilah? Syiah, Pak. Syiah ya. Jadi misalnya begini, ad-dakhil dalam tafsir Syiah. Dalam tafsir. Ya, kajian kritis terhadap kitab At-Tibyan karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Tusi. Nah, wafatnya berapa? Oke. Iya, Pak. Tapi ini kan studi kritisnya ayat-ayat imamah aja, Pak. Itu gimana, Pak? Ya nanti tinggal di pembatasan lah. Oh, di Nanti kita masukkan di pembatasan ya karena tafsirnya luas ya, fokusnya adalah pada, atau bisa juga begini, ad-dakhil dalam tafsir ayat-ayat imamah. Bisa begitu juga kalau mau fokus ke imamahnya. Baru studi kritis terhadap kitab At-Tibyannya. Ya. Kalau imamahnya Anda ketengahkan menjadi judul utama, maka nanti di bab 2 Anda bicara tentang imamah. Jadi sebagian bab 2 itu bicara ad-dakhil, sebagian yang lain bicara tentang ayat-ayat definisi sampai identifikasi ayat imamah. Jadi ada 2 bagian besar di bab 2.
Baru bab 3 nanti bicara tentang profil at-tibyannya, kitab at-tibyannya itu. Nah, diutarakan persis seperti ketika mata pelajaran tafsir Nusantara atau tafsir kontemporer, mulai identifikasi fisiologisnya, identifikasi metodologisnya, lalu ideologis kitabnya gitu ya. Baru bab 4-nya bicara tentang kritik ad-dakhilnya. Khusus ayat-ayat imamah, kalau memang fokusnya ke ayat-ayat imamah. Tapi pastikan belum diteliti orang ya. Iya, Pak. Ntar yang lain ada nggak yang teliti Israiliyat dalam tafsir ini? Terus kasusnya imamah ada nggak? Nggak ada sih, Pak. Yang saya dapat datanya itu tentang imamah itu dari kebanyakan yang tafsir Toba-Tobai yang Al-Mizan itu. Ada lagi yang apa? Imamah dan ismah gitu, Pak. Oke. Lah Anda dapat tafsir Tibyan dari mana awalnya? Lihat karya dari Imam At-Tusi ini. Kan beliau ulama Syiah. Tapi belum ini ya, belum dibaca di bagian-bagian ayat imamah ya. Belum, Pak. Oke. Latar belakang tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia yang terkandung dalam Al-Quran penafsiran. Ya kenapa masuk jauh-jauh begini? Penafsiran berkembang seiring dengan persoalan yang dihadapi manusia. Tafsir merupakan produk pemikiran manusia disebut demikian. Ini kok kayak bahasa saya banget ini. Ngambil dari referensi Bapak. Itu Anda bicara tentang tafsir jangan terlampau jauh ya. Nanti kalau tadi Anda judulnya misalnya tentang imamah begitu ya. Ya, setelah bicara paragraf pertama itu tentang tafsir. Tafsir itu begini singkat saja, jangan muter-muter jauh-jauh. Lalu masuklah ke dalam bagian keduanya baru masuk ke nanti imamahnya ya. Ya, imamah dalam tradisi Syiah atau kepemimpinan dalam tradisi, semua akan punya konsep imamah ya, tinggal istilahnya saja yang berbeda-beda. Konsep kepemimpinan maksudnya ya. Nah, itu Anda lihat di situ, kemudian kecenderungan para mufassirin di dalam memaknai ayat-ayat imamah seperti apa ya. Dan seterusnya sampai Anda ungkapkan ada unsur-unsur infiltrasi dalam tafsir tersebut. Khususnya tafsir tafsir At-Tibyan ya. Karena itu kemudian penelitian mengenai ad-dakhil dalam tafsir ini menjadi penting untuk dilakukan ya, disebabkan karena beberapa argumen. Jelaskan argumennya apa. Ayat yang Anda kutip pastikan menggunakan LPMQ plus terjemahannya, dan terjemahannya harus dilengkapi Quran surat. Ini enggak ada di halaman 3 itu ya. Iya, Pak. Nah, 1 spasi, ini 1,5 spasi. Lalu paragraf itu baris pertama harus menjorok ke dalam. Anda ini belum nih di halaman ketiga itu. Asbabun nuzul pada ayat di atas. Lalu nulis di atas masih salah itu. Di atas harusnya dipisah apa digandeng memang? Dipisah, Pak. Nah, itu tahu tuh. Ya, maunya digandeng baik. Dipisah itu D-nya ya. Iya, Pak, baik. Karena menunjukkan tempat kan, atas, samping, antara itu tempat. Waktu juga harus dipisah ya. Kalau kata kerja baru digandeng. Oke. Ya, perdebatan. Jangan terlalu banyak bicara tentang definisi dahil ya. Nah, ini Anda sudah bicara definisi dahil nih di halaman 3 ke 4 ini. Nanti definisi-definisi teoritis itu biarkan di bab 2. Di sini bicara problem ya. Masalahnya apa sih? Nah, itu bicarakan di latar belakang.
Dan masalah itu bisa dari dua aspek biasanya. Aspek teoritis ya melalui identifikasi pendapat-pendapat para ulama, para ilmuwan, dan yang kedua adalah aspek fenomenologis ya, fenomena yang terjadi di alam nyata. Di alam nyata itu maksudnya bisa nyata dalam masyarakat, bisa juga nyata dalam kitab-kitab kalau kajian Anda adalah studi kitab gitu ya. Bahwa fenomena adahil itu banyak diketemukan loh, ada di kitab-kitab dan banyak yang mengkaji. Ya, si fulan itu menemukan di kitab ini begini, si fulan mengetahui. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga terlihat betul ada problem yang layak untuk diteliti. Jangan masuk ke aspek definisi detail ini, dahil dari kata dal, fa'lam dan seterusnya. Itu kan sudah kajian teoritis nanti di bab 2. Ya, klasifikasi ad-dahil juga itu tidak perlu. Jadi apa Pak masalahnya yang didiskusikan? Ya temanya saja yang didiskusikan di sini. Tema imamah, bagaimana para ulama itu berdebat soal itu. Yang kedua, fenomena atau fakta bahwa terjadi infiltrasi penafsiran mengenai tema ini. Ya, Anda hadirkan beberapa sampelnya, ya. Itu pun ya jangan detail banget, maksud hasil bacaan Anda ya, jangan maksudnya contohnya ayatnya, terjemahannya, baru tafsirnya. Itu memang sudah masuk pembahasan ya. Tapi di sini itu diungkapkan bahwa ada loh infiltrasi penafsiran yang misalnya dilakukan oleh si fulan. Dia mengatakan ketika menafsirkan ayat sekian-sekian itu begini. Padahal dalam pandangan mayoritas ulama, maksud dari ayat itu tidak seperti itu gitu. Jumhur mengatakannya begini gitu ya. Nah, itu aspek perdebatannya diungkapkan begitu. Oke, permasalahan identifikasi sama catatannya, jadi diperbaiki. Anda belum menunjukkan aspek problematiknya. Ya, identifikasi itu baru bisa digambarkan dengan clear ya, ketika di poin A-nya juga clear. Perdebatan akademiknya kalau bisa diungkapkan dengan baik di poin A, hampir dipastikan di poin identifikasi masalah itu juga akan clear. Ya. Sejarah dan perkembangan ad-dahil dalam tafsir Al-Qur'an nyaris tidak ada masalah kalau kalimatnya begini. Nah, Umi sendiri baru ngeh kan, ada masalah nggak di sini? Kagak ada. Nggak ada, Pak. Kagak ada ya. Jadi nanti dirubah. Terus aja, Pak. Ya tidak harus dihapus, tapi maksudnya cara pengungkapannya itu tunjukkan ada aspek masalahnya gitu. Ada masalah nggak dari aspek sejarah dan perkembangan itu? Kalau nggak ada ya jangan. Tapi kalau ada, masukkan. Ya kan? Faktor-faktor yang menyebabkan masuknya ad-dahil ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Kan kayak subjudul buku kan, faktor-faktor yang menyebabkan kan gitu. Padahal yang diinginkan diidentifikasi itu adalah Anda mengidentifikasi masalah. Ya, bukan masalah hidup ya, masalah penelitian maksudnya. Nah, yang sudah didebatkan di atas di poin A itu. Oke, lalu pembatasannya ad-dahil bil ma'syur pada ayat ini. Oh, dahil bil ma'syur aja ya. Kasih argumen kenapa Anda hanya fokus di poin ini ya. Tidak kepada yang lain. Harus ada jelas. Kenapa fokus ke bil maksur saja, lalu kenapa ke imamah saja, lalu kenapa ke at-tibyan, itu kasih argumen. Ya, rumusan masalah bagaimana perkembangan serta enggak. Poin A itu enggak. Ya. Poin B bagaimana status hadis penafsiran ayat apa yang latar belakangi terjadinya dahil dalam tafsir at-tibyan.
Jadi yang pertama itu jelaskan penafsirannya dulu. Bagaimana penafsiran At-Tusi terhadap ayat-ayat imamah dalam kitab At-Tibyan. Itu dulu. Setelah diketahui dan dideskripsikan penafsirannya, baru yang kedua, bagaimana status ya hadis-hadis yang dinukil. Apa tadi Imam At-Tusi dalam tafsir ayat-ayat imamah. Apakah dhaif, apakah kan begitu nanti jatuhnya. Nah, kalau mau ditanya status hadisnya. Baru yang ketiga, faktor yang melatar belakangi ya. Saya kira faktor itu nanti include-kan dalam sub-sub analisa ketika Anda menjelaskan tadi ini dhaif, ini mungkar, ini sahih. Ketika menganalisa matan dan sanad, nah itu kan masukkan analisa faktornya. Jadi nanti pertanyaannya mungkin di sini tidak lagi tidak lagi secara khusus latar belakang terjadinya ad-dakhil ya. Tapi kalau memang aspek analisa faktor atau latar belakang ini menjadi penting, bisa juga sih dimasukkan di poin C itu. Nah, tapi jangan hanya misalnya, oh karena dia orang si A, oh karena dia seorang ini, jangan hanya begitu nanti ya. Pastikan analisanya itu mendalam ya. Nah, kalau dijadikan poin tersendiri. Baik, lihat contoh-contoh kakak-kakak kelas yang bagus-bagus, yang meneliti yang model semacam ini kan banyak. Ya, sebagai referensi. Tujuan jangan mengetahui semua, ya. Nah, poin 2 itu misalnya kalau bicara tentang studi kritik hadis, berarti kan di nomor 2 mengkritisi kan. Tujuan Anda meneliti mengkritisi atau mengkaji secara kritis gitu ya. Hadis yang dijadikan sumber data penafsiran At-Tusi dalam Tibyan. Begitu kata kerjanya begitu ya. Manfaat penelitian dipecah menjadi teoritis dan praksis, masing-masing nanti dikasih poin-poin lagi. Kajian terdahulu ya, ini masih singkat sekali persamaan perbedaan ya. Nanti dielaborasi lagi. Poin 4, poin 5. Anda menyampaikan sih persamaannya, tapi sangat singkat, padahal persamaan perbedaan itu analisanya kan luas sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan ada 3 aspek, 4 aspek ya, pada analisa persamaan perbedaannya saja. Baru masuk ke analisa kontribusinya. Metodologi jenis penelitian kualitatif, library research, oke, sumber data. Primernya apa ini kamu ini? At-Tibyan. Iya, Pak. Lengkapi dengan penerbit ya. Lalu nulis kitab At-Tibyan itu harus italik, kan bahasa Arab itu. Teknik pengumpulan datanya dokumentatif. Oke, teknik analisa datanya apa itu Anda? Teknik analisa datanya deskriptif ya. Iya, Pak. Ada nggak bahasa deskriptif di sini? Kok seluruh responden? Data dari seluruh responden. Anda kan bukan lapangan ini, Neng. Iya. Ya, kalau responden itu penelitian lapangan, jadi Anda survei atau sebar angket, lalu sekian orang yang merespon, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, maka mereka disebut dengan responden. Nah, orangnya disebut informan, ya. Kalau wawancara informan, kalau
survei atau apa itu, ya survei, orangnya disebut dengan responden ya. Sebar angket, dia merespon, maka yang merespon itu disebut responden. Karena kajian teks ya dokumentatif gitu ya. Teknik analisa data, tekniknya ya deskriptif maksud saya, teknik analisanya. Ya. Ini sudah Anda sebutkan metode deskriptif analisis, oke. Pendekatannya Anda menggunakan pendekatan apa di sini? Stories, Pak. Pendekatan historis, sejarah. Gunakan juga karena ini bil maksur ya kritik hadis. Iya, Pak. Di bawahnya ada. Sudah. Jadi teorinya teori kritik hadis gitu ya. Iya. Sama Fayed ya, pakai teori Iya, kritik ada halnya Fayed. Oke, teknik penulisannya jangan 2017 ya. Ini harus up to date. Apa istilahnya up to date itu? Kudet, kudet. Update. Apa? Update. Yang terbaru. Bukan anak-anak muda sekarang apa sih itu? Kalau yang Viral. jadul apa jadul? Jadul biasa saya ngerti kalau jadul. Lupa saya biasanya diledekin anak saya. Ayah nih apa ya? Kudet. Kudet apa? Kurang update. Oh iya. Ya, Kudet. Jangan kudet ya, gitu. Harusnya Berarti 2021, bukan 2021. 2017. Kalau 2017 Anda kudet nih, kurang update berarti. Baik, Pak. Yes. Bab 3 apa ini? Profil, oke. Berarti kalau ada imamah ya subbab 2 ya. Subbab 2 itu bagian pertama bicara dahil, bagian kedua bicara imamah ya. Plus identifikasi ayat-ayatnya. Baru di bab 4 itu baru analisanya. Oke, daftar pustaka Al-Qotton masih salah, dan harusnya Q. Berarti Anda copy ke bawah ya. Ahmad Fudaili. Kenapa ada Fudaili? Ahmad Fudaili. Ahmad Fudaili. Nomor belum 2. dihapus, Pak. Iya dong. Salah itu, Pak. Fudaili, Ahmad titik kan begitu. Iya, Pak. Ini kenapa alanaha? Oh, ulinuha kirain alanaha. Oke, saya kira cukup ya. Iya. Jurnal Madaniyah. Madaniyah itu kecil saja kalau di sini. Soal di sana gede nggak masalah ya. Ad-Dahil, Sauki. Ad-Dahil bikin tulisannya kecil. Jangan dikapitalin semua. Karena ya ada pedomannya. Nah, gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, sudah terakhir ya? Satu lagi, Pak. Sri Maulidi. Ya. Tiara tadi sudah ya, belum ya? Sri belum, Pak. Belum, Pak, Tiara. Tiara juga belum. Oke, pemahaman terhadap ayat-ayat zikir dan implementasi pada jamaah suluk al-muttaqin. Sri, Anda copy paste plagiasi enggak? Enggak, Pak. Enggak. Iya, kalau untuk pemahaman tentang zikir itu ada yang membahas, tapi membahas tentang zikir jahar sama zikir sir gitu. Dan tempatnya juga beda. Bukan di jemaah al-muttaqin ini, bukan? Bukan, Pak. Tadi saya dengar ada sudah sekian puluh tahun berdiri, tapi nggak ada yang neliti, bener tuh? Iya, Pak. Karena daerah perkampungan gitu, Pak. Jangan sampai Anda mengklaim begitu, terus tahu-tahu gara-gara tadi kudet tadi kurang update. Ya. Iya, Pak. Jangan asal diklaim, itu harus dipastikan datanya ya. Pas wawancara itu dibilang gitu, Pak. Jadi permintaan dari para jamaah itu juga supaya itu suatu saat nggak hilang gitu. Kamu bagian dari pelaku suluknya apa enggak? Enggak, Pak. Ya, Cuma tinggalnya dekat. Iya. Ya sekalian masuk aja nanti, nggak apa-apa itu. Bagus.
Takut, Pak. Nah, ini kasih studi living Quran gitu ya. Oh gitu, ya baik Pak. Pemahaman terhadap zikir dan implementasinya pada jemaah suluk al-mutakin kampung perempuan. Kok pada ya? Harusnya apa, Pak? Ayat-ayat zikir, ayat-ayat zikir. Jadi misalnya begini ya, pemahaman terhadap ayat zikir dan membaca. Ya ini juga masuk juga sebenarnya. Tapi unsur kequranannya ini belum begitu kelihatan ya. Ya tambahin studi living Quran misalnya anak judulnya ya. Iya Pak. Walaupun sudah ada ayat-ayat ya. Tapi biar mempertegas saja kalau nanti dosennya ragu ini IAT apa enggak? IAT Pak tuh ada living Qurannya kan kira-kira begitu. Takutnya karena tasawuf ya Pak. Ya biar enggak lari ke tasawuf. Bener. Kalau mau keren lagi ya langsung misalnya resepsi ayat-ayat zikir. Oh gitu. Ya kan studi pada atau studi living Quran pada jemaah suluk al-mutakin Kampung Merampan Hilir. Nah, kalau mau clear begitu. Iya Pak. Nanti yang dikaji apa? Karena resepsi berarti kan pemahaman, berarti resepsi eksegesis yang Anda kaji. Implementasi berarti resepsi fungsional, berarti dua aspek resepsi yang Anda kaji. Bagaimana mereka memahami ayat zikir itu? Yang kedua, bagaimana mereka mengfungsionalkan. Ya, fungsional itu kan memfungsikan Al-Quran berupa ayat zikir itu pada ritual suluk mereka. Nah itu. Kamu tulis nggak itu, Sri? Iya Pak. Jangan nggak ditulis, saya nggak nulis soalnya ya. Iya Pak. Oke. Tata letak sama, kurang ke kiri itu Anda terlalu menjorok ke tengah. Kan ada margin tuh sebelah bawah kan sebelum footnote ada margin. Coba ada berapa senti itu jarak kiri ke tengah, kan jauh kan? Biar nggak habis halamannya nanti ditarik ke kiri. Iya Pak. Oke, latar belakang saya kira nanti hampir mirip dengan catatan sebelumnya ya, biar saya nggak ngulang-ulang terus. Tapi tentang definisi jangan terlalu banyak ya, definisi zikir apa itu. Jadi yang diperdebatkan itu jangan definisi zikirnya, ya. Tapi problem apa itu ya tentang misalnya ya misalnya perdebatan soal zikir yang dilakukan secara berjamaah karena Anda ini kan jemaah suluk gitu ya. Lalu zikir teknis-teknis perzikirannya itu kan banyak yang memperdebatkan. Tapi itu pun dalam latar belakang jangan sampai detail banget Anda sampaikan gitu, tapi garis-garis besarnya. Ya, perdebatannya itu. Nah, kalau ini kan hanya definisi menurut ini, menurut ini, menurut ini. Kalau definisi nanti di bab 2 ketika membahas kajian teoritis mengenai zikirnya. Nah, gitu ya. Tapi di sini diskusikan mengenai problem akademiknya. Oke. Dan juga aspek fenomenanya ya. Iya, Pak. Jangan lupa nama-nama dilengkapi dengan minimal tahun wafat ya semuanya. Baik yang tadi sudah saya kasih catatan maupun yang mendengarkan setia ya. Kasih tahun wafat minimal. Ayat dan terjemah satu spasi ini belum. Ambil dari LPMQ jangan lupa ya. Kemudian permasalahan. Ya, sama juga identifikasi ini. Iya, Pak. Belum menunjukkan masalah ya.
Ya. Pembatasan. Karena jamaah ini sudah berdiri kurang lebih 67 tahun dan belum pernah. Nah ini yang tadi saya dengar itu. Ya alasan ini oke, bagus juga ya. Tetapi maksud saya harus dipastikan pendengar dan pembaca tidak ragu-ragu. Caranya bagaimana? Anda kasih footnote di bawah. Footnote Kalau dari hasil. betul, kalau betul belum pernah dikaji orang, kasih footnote dari mana itu? Argumennya dari mana ini? Misalnya berdasarkan wawancara dengan pemimpin suluknya atau bagaimana? Sudah browsing ke repository. Ini di mana ini letaknya? Di Padang atau di mana? Riau, Pak. Di Riau misalnya. Sudah Anda browsing di universitas-universitas ya, repository nggak ketemu misalnya. Itu dikasih keterangan tambahan di catatan kaki biar meyakinkan. Nah, poin pertama itu pelaksanaannya dulu yang Anda tanyakan. Biasanya kalau living Quran kalau mau agak komprehensif sebelum pelaksanaan itu genealoginya dulu. Bagaimana genealogi zikir apa ini? Zikir suluk al-mutakin di kampung Merempan Hilir. Genealogi itu berarti apa? Asal usulnya itu Anda lacak. Dari mana sih ritual ini? Oh, dari kiai. Kiainya dari mana lagi? Nanti kan wawancara ketemu tuh. Nah, setelah itu nomor 2, bagaimana praktek pelaksanaannya? Anda tanyakan ya. Nah, setelah prakteknya ya nanti Anda gambarkan, oh sirron, oh jahron, bla 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 ya kan? Dibaca berapa kali itu berarti aspek teknik pelaksanaan. Baru yang ketiga, pemahaman. Anda tanyakan pemahamannya. Kalau lihat resepsi eksegesis, berarti yang Anda tanyakan adalah bagaimana pemahamannya. Kalau plus fungsional berarti ya bagaimana tadi manfaatnya. Manfaat yang dirasakan. Berarti poinnya Kalau, jadi gitu, Pak. Ya bisa menjadi 4. Kalau hanya 3 ya misalnya genealogi digabung dengan praktek tadi. Bagaimana genealogi dan praktek zikir suluk itu tadi bagaimana ya. Berarti nanti di situ ada 2 pembahasan. Secara singkat sanadnya dari mana ya, genealoginya Anda jelaskan, baru poin B atau sub daripada poin A berkaitan dengan pelaksanaannya. Baik. Tujuan untuknya dibuang ya. Lalu kata kerjanya diganti, tidak hanya satu, mengetahui semua ya. Sesuaikan dengan tipologi masing-masing pertanyaan. Manfaat, teoritis, nggak usah aspek urgensi, manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Poin 1, poin 2, manfaat. Kemudian kajian pustaka, ini nggak ada footnote-nya, lengkapi footnote. Lalu 3 aspek analisa yang tadi saya minta, tolong ditambahkan lagi. Metodologi field research bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan ya. Ya, penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan sumber data primernya mursyid guru jamaah suluk. Sumber data sekunder, lokasinya teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, angket.
populasi emang hanya 25 ya? Kalau Jumlah. dia gimana ya, ada yang ikut 20 hari suluk itu gitu. Jadi dia terbatas sekitar 25 orang aja gitu. Tapi kalau jamaah yang ikut biasa itu banyak. Oh, Anda hanya yang ada suluk khusus ya? Iya, yang suluk khususnya. Nah, terus dari 25 itu Anda tanya semua? Iya Pak, keseluruhannya. Ya nggak usah sampel kalau begitu. Sampel itu kan bagian dari populasi, berarti nggak usah sampel. Kalau hanya 25. Dan itu nggak usah ada subbab sendiri menurut saya. Masukkan di wawancara, jadi mewawancarai siapa yang Anda wawancarai. Berarti kan 25 itu kan? Iya Pak. Atau kalau yang diwawancarai orang-orang tertentu, ya Anda sebut yang diwawancarai itu siapa saja. Yang diobservasi itu semuanya berarti 25 orang tadi yang mengikuti ritual suluk khusus tadi itu. Teknik analisa datanya apa ini Anda menggunakan? Reduksi data display. Oke. Nah, tambahkan pendekatannya ya. Oh iya Pak, ketinggalan. Teknik dan sistematika penulisan, poin G itu. Teknik dan sistematika penulisan. Bab ketiga jangan metode penelitian, tapi bab 3 berbicara objek yang Anda teliti, berarti tadi majelis jamaah apa tadi? Suluk tadi. Iya. Ya. Bab keempat baru nanti sub-subnya, ini kan analisa bab 4 itu. Sub-subnya sesuaikan dengan tadi pertanyaan yang sudah diganti tadi. Iya Pak. Daftar pustaka, belum urut Anda ini. Habis S kok E. Iya, iya. Nah, harusnya E dulu baru S. Lupa Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Lupa makfu kalau lupa ya. Oke, cukup. Sekarang terakhir. Tiara. Sering nggak ada pertanyaan kan? Sudah mafhum kan? Insya Allah udah Pak. Mantap ya. Tiara. Analisa semantik kata tolak dalam Al-Quran. Mana Tiara? Tiara, plagiasi, Ya, Pak. copy paste atau enggak? Enggak, Pak. Bener ya? Benar. Saya soalnya belum sempat cek-cek ya, karena banyak sekali. Tapi prinsipnya nanti kan tetap dicek ya sebelum Anda mengajukan ke pembimbing, biasanya ada checking plagiarisme dulu. Oke, ya saya percaya belum diteliti orang. Jadi nanti sebelum betul-betul maju beneran ya di babak kedua semuanya saja, semua ya. Tolong dicek kembali aspek-aspek yang mengandung plagiarisme, pastikan itu zero plagiarism ya. Biar apa yang sudah dikerjakannya itu tidak kandas di tengah jalan ya. Nah, mending sakit di awal daripada sakit di belakang. Karena sakitnya tuh di sini ya. Oke, perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan manusia di samping talak dapat dipahami sebagai mengurai ikatan tanah. Nah, data Anda tua sekali ya. Datanya 97, 98 ini Tiara. Padahal Anda 2021. Nah, jadi menghadirkan data itu tolong di update ya. Biar nggak kudet tadi ya. Iya, Pak. Nah, ini data-data jadul kudet berarti.
minimal ya 5 tahun terakhir ya, data perceraian itu kan bisa diakses sekarang gampang di kantor-kantor kementerian, di Bimas, di websitenya itu ada semua. Kantor pengadilan agama itu ada semua. Data-data perceraian misalnya. Ini di daerah mana ya? Anda ambil sebagai sampel saja. Kalau bicaranya ya misalnya langsung di 2 atau 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, nah nanti memuncak itu pada 1,5 tahun terakhir karena ada COVID. Tapi nariknya jangan 97, 98, jauh sekali. Jangan Tiara belum lahir itu. Iya, Pak. Iya. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah terhadap arti perkawinan. Oke, masih departemen agama Anda ini. Ini copy paste-nya zaman dahulu. Hari namanya udah Kementerian Agama, nggak ada lagi Departemen Agama ya. Orde baru namanya departemen, sudah reformasi diganti kementerian. Jadi tolong diupdate datanya. Hukumnya mengatakan talak. Nah, ini juga definisi talak jadinya itu. Apa itu talak, tolak ya. Jadi aspek problematiknya ya, bukan definisinya ya. Kalaupun terpaksa mengungkap definisi ya singkat saja, tapi nggak saya sarankan sih. Definisi-definisi itu biar di bab 2 saja nanti. Di sini itu pure mendiskusikan tentang tadi perdebatan-perdebatan akademik, gap-gap antara teori dengan realitas, kayak gitu-gitulah. Ya kan? Misalnya teorinya mengatakan talak itu abghadul halal, tapi prakteknya kok jumlahnya tinggi. Ini kan problem, itu yang ditempatkan gitu. Ya. Ulama mengatakan bahwa talak itu katakanlah jalan terakhir. Ya, ketika solusi damai sudah tidak bisa mungkin dilakukan, maka kemudian jalan terakhirnya kemudian baru talak. Tapi realitasnya ternyata jumlah pasangan pasutri yang melakukan talak kok masih banyak. Padahal teorinya secara akademik mengatakan ini jalan terakhir. Nah, ada masalah apa sih sebenarnya? Dan seterusnya ya. Permasalahannya identifikasi talak atau perceraian merupakan salah satu problematika kehidupan manusia yang sering terjadi, padahal perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh dalam syariat Islam. Pada dasarnya kata talak dalam Al-Quran adalah hak suami, namun banyak terjadi perceraian, banyak terjadinya, nyanyi nggak usah, banyak terjadi perceraian karena cerai yang diajukan oleh pihak istri. Kok baru hanya 2 poin, ya tambahkan lagi ya poin-poin lain. Dan pastikan poin-poin ini merupakan elaborasi dari poin A di atas ya. Latar belakang. Pembatasan masalah. Karena telah banyak yang mengkaji talak dalam perspektif hukum, namun sedikit yang membahas kata talak dalam analisa bahasa, maka kesempatan kali ini menulis akan mengkaji melalui analisa semantik Al-Quran. Tambahkanlah argumentasinya. Dari tadi ini terus ya, belum ada terus. Argumentasi faktualnya. Misalnya jumlah pasutri yang mengalami perceraian itu terus naik ya. Dari tahun 19 sekian persen, kemudian 2020 naik sekian persen ya. Kenapa bisa naik ya? Itu kan menjadi salah satu hal yang menarik untuk kemudian menjadi argumen penelitian mengenai talak ini penting dilakukan. Nah, kemudian apalagi argumen lain ya? Nanti sebutkan ya, 2-3 argumen monggo saja. Apa makna dasar dan makna relasional kata talak? Bagaimana konsep sinkronik dan diakronik kata talak? Bagaimana konsep Weltanjong?
Nggak usah konsep bagaimana wel tancong kata talak dalam Al-Quran gitu saja. Ini Anda pakai teorinya ini ya, semantiknya Toshihiko Izuzu ya. Anda sudah belajar semantik kan ya? Semester berapa, Tiara? Sudah Pak, semester lalu ya, semester 6. Sama Pak Husen ya? Iya. Begini kan, sudah diajari urutan-urutan analisanya kan? Sudah Pak. Manfaat. Tujuan bisa menjadi dua ya nanti, teoritis dan praktis. Kajian pustaka, ini Anda menjorok ke tengah terus lama-lama saya lihat nih. Ya, skripsi nomor 1 langsung masuk 1 tab ke dalam. Wah, makanya halamannya banyak. Ya, biasanya saya coret kalau lagi bimbingan beneran ya. Seret itu dari atas sampai bawah. Perhatikan apa namanya? Margin gitu. Talak dan iddah, dannya kecil apa gede? Kecil. Kecil. Dalam Al-Qur'an, D-nya kecil apa gede? Kecil Pak. Iya, tuh ngerti pinter dah. Terhadap kecil apa gede? Kecil Pak. Ini gede semua. Hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik handphone. T-nya gede. Tinjauannya ketinggalan kagak italik, ya kan? Ini berarti kan enggak awas ya. Nah, nanti diperbaiki begini-begini ini. Lalu 3 aspek analisa tadi tolong ditambahkan. Serta cari dulu penelitian yang dekat sekali dengan tipologi penelitian Anda. Kalau ini kan jauh ya, hukum Islam itu melalui media elektronik itu kan disiplin ilmu lain. Maksud saya cari dulu yang sedisiplin dengan IAT. Kan banyak penelitian tentang talak gitu ya. Nah, coba di-compile dulu yang ada ikatan langsung, kedekatan langsung dengan tema penelitian ke-IAT-an mengenai talak ini. Kalau sudah ketemu hanya 4, maka yang nomor 5 baru boleh nyebrang sedikit. Misalnya hadis, fikih, gitu caranya. Tata urutannya. Metodologinya, library, sumber datanya. Sumber datanya. Toshihiko itu, kenapa Toshihiko ya? Kok primer Toshihiko-nya? Ini buku-buku linguistik harusnya ya. Kamus-kamus, maqayisul lughah, kayak gitu-gitu. Mu'jam mufaras. Maqayisul lughah, kayak gitu-gitu yang dipakai. Lisanul Arab. Karena Anda analisanya analisa semantik ya. Pengumpulan data, dokumentasi, teknik analisa data, deskripsi. B-nya kok analisis? Deskripsi oke. Nomor 2 jangan analisis ya. Deskripsi itu kan analisa. Analisa deskriptif. Nomor 2-nya apa? Konten analisis atau analisa isi. Kan begitu. Ya. Jadi yang poin 4 itu teknik analisa data. Jadi isinya teknik analisanya, bukan B analisis. Nah, ya. Sebutkan teknik analisanya apa? Deskriptif Pak, konten analisis Pak, gitu ya. Lalu langkahnya begini langkahnya itu. Oke, pendekatan penelitian. Anda pakai teori pendekatan linguistik, teorinya semantik, Toshihiko Izuzu ya. Oke. Pendekatan historis dipakai juga.
karena Anda kan nanti menganalisa ini kan, makna sinkronik diakronik. Sinkronik diakronik itu pendekatannya adalah pendekatan sejarah bahasa Al-Qur'an ya, terutamanya. Kan pra-Qur'anik, masa Qur'anik, kemudian pasca Qur'anik, itu pendekatannya pasti sejarah, kalau enggak bisa. Jadi paling enggak ada 2 pendekatan, linguistik dan historis. Teknik dan sistematika, oke, bab 2-nya teori semantik. Talak. Bab keempat, oke. Hanya teknik penulisannya Anda banyak yang salah ya. Iya, Pak. Hurufnya gede semua tuh, kapital. Makna dasar, makna M-nya gede, K-nya gede, salah. Daftar pustaka, salah, ini ada 1 spasi. Aturannya enggak begini ya. Lalu belum urut. Habis huruf T, huruf D. Ya, ini namanya Iya, Pak, lupa. bolak-bolak. Belum di klaster ya. Oke. Kalau lupa makfu ya, ada hukumnya. Oke, saya kira cukup untuk Tiara. Mudah-mudahan sudah dicatat. Cukup ya semuanya ya? Udah, Pak. Baik, Ya. insya Allah ketemu lagi. Dan besok kalau banyak begini, memang banyak sih. Itu bacanya jangan kata per kata. Ya, kalau kata per kata habis waktu. Jadi poin-poin besarnya apa yang mau diteliti. Biar cepat. Baik, saya kira demikian ya. Biar nggak banyak ini. Saya ucapkan terima kasih. Ketemu lagi besok. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak. Baik, saya izin ya. Ya, Pak. Siap, Pak.